Selamat siang, saya Fiodora Rosa, CGP Angkatan 8 Kota Depok. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik kepada rekan saya, Lisa Pertirisa di SDN Kramat Beci. Selamat siang, Bu Lisa. Siang Bu Tio. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Lisa, saya boleh meminta waktunya sebentar ya? Silakan. Untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai coaching supervisi akademik dalam tahap pra-observasi. Nah, Bu Lisa, tujuan saya melaksanakan coaching supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki Bu Lisa untuk menjadi lebih baik untuk pembelajaran di kelas dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Bu Lisa. Ya Bu Lisa? Oke. Bu Lisa, dalam obrolan kita hari ini, hal apa nih yang mau Bu Lisa harapkan? Hal yang saya harapkan tentunya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Tio, mengevaluasi diri saya. Saya itu jadi pengen tahu mungkin nanti setelah supervisi saya jadi tahu mana yang sudah saya kerjakan dengan baik atau belum. Pembelajaran yang saya berikan sudah berpihak pada siswa atau belum. Menurut Bu Tio yang sudah baik akan saya lanjutkan dan yang belum baik akan saya perbaiki. Jadi ini mau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Kalau boleh tahu nih Bu Lisa, tahapan atau perencanaan yang sudah Bu Lisa siapkan dalam hal ini apa aja ya? Tentunya mulai dari rencana pembelajaran, media pembelajaran saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Lalu selain itu untuk benda konkretnya saya juga sudah meminta peserta didik saya untuk membawa bunga sepatu Bu besok. Mudah-mudahan pada bawa nih Bu, karena lagi musim kemarau begini kan kita ya agak sulit Bu ya. Lalu rencana pembelajaran, media, lalu metode apa yang saya gunakan ya sudah saya siapkan. Oke, jadi materi apa nih yang mau disampaikan besok? Untuk besok itu materinya IPA tentang bagian-bagian bunga. IPA ya, tentang bagian-bagian bunga. Nah, kalau menurut Bu Lisa nih dari persiapan yang sudah Bu Lisa rencanakan ya, dari rangkaian pembelajarannya, video semuanya itu, kalau menurut Bu Lisa dari yang sudah disiapkan ada nggak yang menurut Bu Lisa nih sulit nih yang disampaikan kepada anak? Iya. Untuk kesulitannya besok itu kita kan mau belajar bagian-bagian bunga yang jika hanya melalui media gambar saja tidak akan terlihat. Lalu tapi sudah saya siasati dengan meminta anak untuk membawa benda konkretnya yaitu bunga. Kesulitan yang lainnya di dalam kelas itu kan banyak anak-anak dengan berbagai karakter ya Bu ya. Nah, besok bagaimana caranya saya supaya dengan karakter yang berbeda itu semua anak memahami apa tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan. Iya. Berarti tujuan pembelajarannya sendiri apa nih Bu Lisa? Tujuan pembelajarannya sendiri besok itu tentang bagian-bagian bunga yang saya harapkan bahwa siswa saya mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga, mampu membedakan mana bunga jantan dan mana bunga betina. Iya, berarti dari tujuan pembelajarannya itu anak mampu ya mengidentifikasi bagian-bagian bunga yaitu mana jantan, betina. Nah, dalam kelas itu kan tentunya ada beberapa, semuanya siswa nih muda atau gampang dalam cepat memahami materi pembelajaran. Ya. Tapi di sini kita melihat bahwa siswa itu pun harus punya kesiapan di dalam belajar ya, harus memiliki kesiapan di dalam pembelajaran. Untuk mensiasati anak, ada yang mudah untuk paham, ada juga yang sulit gitu. Strategi apa nih yang atau model apa yang Bu Lisa mau lakukan? Untuk mensiasatinya saya tentunya kepada siswa saya mendampingi, mengawasi pada saat mereka belajar dan saya juga berperan sebagai fasilitator dan mendidik mereka. Iya, jadi strateginya itu dari di samping dari video pembelajaran, gambar maupun benda konkret itu, bahwa Bu Lisa pun akan senantiasa mendampingi ya, mendampingi dan membimbing. Nah, itu kan merupakan bantuan ya untuk siswa yang
mudah paham dan yang belum paham. Nah, dari persiapan yang sudah Bu Lisa lakukan ini, ada nggak yang masih kurang? Kalau menurut Bu Lisa kayaknya masih ada nih yang masih kurang. Yang masih kurang mungkin sosial emosional saya ya Bu ya, mungkin karena di kelas itu kan karakter yang berbeda tadi, mungkin ada anak-anak yang hiper gitu ya. Jadi bagaimana cara saya mengontrol emosi saya ketika anak tersebut melakukan tindakan, karena kebetulan tahun ini ada satu anak yang luar biasa aktifnya. Jadi di samping strategi lain itu pun berarti guru pun harus memiliki kesiapan juga ya, bukan hanya siswa. Guru pun harus memiliki kesiapan untuk mampu ya mengontrol emosinya. Nah, Bu Lisa pastinya ada pengembangan diri ya atau kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Lisa. Selain tadi kompetensi sosial emosional itu, ada kompetensi apa nih yang mau Bu Lisa harapkan dari pembelajaran ini? Mengembangkan diri secara profesional dengan cara saya membuat video pembelajaran yang kreatif, membuat suasana menyenangkan di dalam kelas, karena menurut saya dengan suasana yang menyenangkan di kelas maka akan membuat siswa nyaman dan membuat siswa itu akan mudah menyerap ilmu yang saya sampaikan. Iya. Jadi ada kompetensi profesional, kita sebagai guru ya harus bersikap profesional di depan anak-anak ya, juga mengelola emosi. Nah, kira-kira kapan nih pelaksanaan yang akan Bu Lisa lakukan? Insya Allah besok. Besok ya akan dilaksanakan ya. Itu dalam hal ini nih strategi untuk mencapai kompetensi yang Bu Lisa ini apa yang Bu Lisa lakukan? Strategi yang akan saya lakukan salah satunya tadi menyiapkan segala sesuatu yang kira-kira saya butuhkan ketika pembelajaran, mulai dari rencana pembelajaran, video pembelajaran, media, metode yang akan saya gunakan sudah saya siapkan. Ya, berarti dari semua persiapan nih beberapa tahapan yang sudah Bu Lisa siapkan untuk besok hari, saya melihat gitu ya bahwa Bu Lisa melakukannya itu bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid ya, karena dari berbagai medianya ada juga nih sepertinya diferensiasinya ya, ada prosesnya, ada kontennya yang akan bisa lakukan. Nah, dalam hal ini ada nggak yang saya akan bantu Bu Lisa untuk tahap ini? Bantunya bawa bunga Bu besok. Bawa bunga ya. Bunga Oke. sepatu ya Bu. Jadi saya pengen tahu anak-anak itu bisa membedakan apa sih bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Ya, jadi nanti saya usahakan ya mencari bunga walaupun dalam cuaca seperti ini, mudah-mudahan bunganya nggak ada yang layu gitu ya. Bunganya akan hidup. Oke, saya akan mencoba ya membantu dan membawa bunga. Oke Bu Lisa, dari persiapan yang sudah Bu Lisa lakukan ini semuanya ini udah sangat komplit ya, hebat dan luar biasa. Tinggal nanti di tahap observasinya nih, pelaksanaannya mudah-mudahan apa yang Bu Lisa cita-citakan, kompetensinya, juga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai ya besok dan tidak ada halangan apapun sehingga semua prosesnya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Bu Lisa. Kita akan bertemu lagi nih nanti dalam tahap observasi. Saya izin nih untuk masuk ke kelas Bu Lisa ya, untuk melihat Bu Lisa mengajar dengan tahapan yang sudah luar biasa yang Bu Lisa siapkan itu. Terima kasih Bu Lisa. Selamat siang Bu Lisa. Demikian tahap pra-observasi yang sudah saya lakukan pada rekan saya, Lisa Pertilisa di SDN Keramat Beji. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah anaknya Bu Guru hari ini begitu semangat. Nah anak-anak seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya Pak Tua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Kenapa sih sebelum melakukan sesuatu itu kita itu harus berdoa supaya kita diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang masih ingat bagian-bagian tumbuhan itu apa aja? Ada lagunya kemarin ya? Coba, masih ingat gak lagunya? Nah, siapa yang masih ingat lagu fungsi bagian tumbuhan yang sudah kita pelajari kemarin? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Fungsi bagian tumbuhan apa yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada tugas hijau, punya helai dan tangkai, terdapat zat klorofil untuk fotosintesis, batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar sesemua bagiannya tumbuhan. Fungsi sebagai alat apa? Alat berkembang biakan, buat simpan cadangan, biji untuk ditanam. Alhamdulillah kalian sudah tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa aja. Lalu fungsi-fungsinya apa aja sudah kalian hafalkan lagunya. Jadi kalian sudah paham fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bunga. Siapa yang di rumahnya suka menanam bunga? Wih, semuanya ya. Berarti semuanya pecinta tanaman. Ada yang menanam bunga mawar? Nanam apa kalau di rumah? Bunga kamboja. Terus apa lagi? Daun-daunan. Lalu apa lagi? Bunga sepatu. Bunga anggrek. Bunga sangkut. Bunga Nah, sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya, Bu Guru ada sebuah video pembelajaran. Kita simak bersama ya. Bu Guru izin menyiapkan perangkatnya dulu. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, atau opalia adalah bagian putih yang menyimpan sel telur. Letaknya ada di dasar bunga. Bagian Kemarin Bu Guru sudah minta untuk membawa satu tangkai bunga sepatu. Apakah semuanya membawa? Perhatikan bunganya. Coba sebutkan bagian-bagian bunganya. Di sini ada bagian-bagiannya. Apa ini namanya? Lalu ada yang namanya putik nih. Di sini nih putik nih. Nah, ada yang namanya putik. Lalu yang ada yang putih kuningnya nih. Bunga lalu yang di bawah ini namanya dasar. Lalu ada juga yang ini nih yang merah-merah nih.
apa aja bagian-bagian bunga? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada apa? Ada kepala sari, ada kelopak, lalu ada apa lagi? Benang sari, kepala putih, tangkai putih, dasar bunga. Masya Allah, luar biasa ya anak-anaknya Bu Guru pada hebat-hebat. Anak-anak, untuk lebih mudah menghafal bagian-bagian bunga, Bu Guru punya lagu nih untuk kalian supaya lebih enak lagi menghafalnya, supaya tidak bingung. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada sembilan bagian bunga, kepala sari dan benang sari. Untuk lebih ramai putih, namunlah bunga indah sekali. Namanya sebunga, kami di kolam bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Ya, alhamdulillah ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, anak-anak, selanjutnya setiap kelompok bekerja sama, berdiskusi, berkolaborasi, menuangkan ide-ide kreatifnya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru buat. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi, apa selanjutnya? Seperti biasa, kalian akan maju untuk presentasi ke depan. Ya, ini harus berani ya. Nah, di sini ada LKPD bagian-bagian bunga. Ini gambar apa? Bunga. Nanti di sini caranya bagaimana? Langkah pertama kalian sebutkan dulu nama kelompok kalian siapa aja. Yang kedua di sini kan ada nomor-nomornya ya. Nah, nomor 1 ini disebut apa tadi? Kepala sari. Nomor 2 disebut apa? Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Kerjanya bareng-bareng dengan cara berdiskusi, berkolaborasi bersama. Nanti presentasikan bersama setiap kelompoknya. Nah, bagaimana? Sudah selesai berdiskusinya? Nah, setelah berdiskusi, saling berkolaborasi dengan teman, saatnya kalian presentasi satu persatu setiap kelompoknya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Bagian bunga. Ini namanya benang sari, berfungsi untuk pelangi jantan. Ini putih sebagai alat pelangi betina pada bunga. Siang, saya Vio Dolorosa, CGP Angkatan 8 Kota Depok. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik kepada rekan saya Ibu Lisa Pertirisa di SDN Keramat Beji dalam pasca observasi supervisi akademik. Selamat siang Bu Lisa. Siang, Bu Vio.
Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Bu Lisa kan sudah selesai nih melaksanakan observasi ya. Luar biasa ya. Observasinya yang kemarin Bu Lisa semangat, anak-anak juga pada semangat. Oke, baik Bu Lisa. Kita sekarang ini ngobrol santai ya. Karena kan ini sudah selesai melakukan observasi. Sudah lega ini. Sudah lega ya. Oke, Bu Lisa, dari obrolan kita sekarang ini setelah melakukan observasi, apa yang Bu Lisa mau harapkan? Setelah observasi ini, saya harapkan saya bisa tahu bahwa pembelajaran saya di kelas ini sudah terdiferensiasi atau sudah memerdekakan siswa atau nanti saya minta refleksi dari ibu, yang baik akan saya lanjutkan dan yang kurang akan saya perbaiki. Oke, nanti sudah selesai pelaksanaannya. Nah, kalau menurut Bu Lisa perasaannya setelah melakukan nih observasi itu, apa yang Bu Lisa rasakan? Alhamdulillah lega, tadinya deg-degan saya karena dilihatin sama ibu. Betul kan ya? Pasti senang dong, udah selesai ya. Ada kepuasan tersendiri ya. Oke, nah saya melihat juga ya Bu Lisa, anak-anak semangat banget gitu ya dalam melakukannya ya, mengikuti pelajaran dari Bu Lisa yang begitu luar biasa ya sebagai guru. Nah, jadi kalau kita melihat dari tujuan pembelajarannya itu Bu Lisa, apakah sudah tercapai itu anak-anak? Alhamdulillah Bu, tujuannya sudah tercapai, anak-anak sudah mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan memberikan fungsinya dan bisa membedakan mana bunga jantan dan mana bunga bunga. Oke, berarti dari benda yang konkret tentunya ya yang Bu Lisa lakukan tersebut. Nah, dari pembelajaran itu juga nih, hal-hal apa ada nggak gitu yang perlu Bu Lisa perbaikin? Menurut pendapat saya, yang saya perlu kembangkan lagi adalah cara menyusun LKPD-nya itu. Untuk yang berkebutuhan khusus, sebaiknya saya membuat LKPD yang lebih bervariatif lagi. Oke, berarti ada LKPD yang lebih bervariatif untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut ya. Oke, kita identifikasi ya Bu Lisa pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan ini. Nah, kalau menurut Bu Lisa nih, dalam pembelajaran tersebut, hal yang baik apa nih yang menurut Bu Lisa, oh udah benar nih yang saya lakukan? Menurut saya, dengan menggunakan benda konkret, benda yang nyata yang bisa dibedah oleh siswa itu akan membuat mereka lebih mudah memahami materi. Lalu dengan adanya video pembelajaran juga. Oke, berarti yang perlu ditingkatkan itu dalam hal apa nih Bu Lisa? Hal pembuatan LKPD yang lebih bervariatif lagi. Oke. Nah, tadi kan udah ada yang kurang tentang LKPD. Menurut Bu Lisa nih, hal apa yang Bu Lisa mau lakukan untuk meningkatkan yang tadi itu yang masih kurang gitu ya? Apa yang mau Bu Lisa lakukan? Yang akan saya lakukan, insya Allah Ibu akan mengembangkan diri lagi, belajar lagi bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi saya melalui PMM misalnya mungkin Bu, atau media sosial lainnya, YouTube atau TikTok. Oke ya, iya ya. Sekarang ini mah bisa melalui PMM, YouTube juga bisa dan banyak hal ya. Oke, bagus sekali ya rencananya. Nah, terkait dengan rencana itu nih, kapan nih Bu Lisa mau lakukan? Mulai hari ini Bu, insya Allah. Luar biasa semangat ya. Iya, maksimal 1 bulan ke depan. Oke, jadi targetnya 1 bulan nih udah jadi lebih luar biasa lagi dari yang sekarang. Oke ya. Nah, Bu Lisa hebat ya untuk rencana, kalau maksudnya terplanning semua nih ya. Kalau Bu Lisa pernah nggak itu melakukan hal-hal kecil gitu ya yang Bu Lisa mau lakukan itu gitu ya, atau mungkin apa ya namanya, hal kecil yang Bu Lisa mau lakukan gitu, ditulis gitu ya, apa namanya tuh self reminder gitu. Oh, ini akan saya lakukan di besok apa. Saya akan membuat catatan-catatan kecil yang akan saya tempel-tempel di tempat yang biasa saya, mungkin di meja rias Bu, jadi kan kelihatan gitu ya. Sangat gitu ya. Ini tugas yang due date. Oke, hebat banget ya, sampai di depan meja rias saja ditulis ya. Catatan kecil. Oke, rencana yang luar biasa. Nah, dari rencana ini siapa sumber informasi yang menurut Bu Lisa nih kayaknya sumber informasinya ada orang lain atau apa?
keluarga sekolah, termasuk juga peserta didik itu menjadi sumber ya belajar buat kita. Oke, baik ya, semangat terus nih Bu Lisa. Dari yang disampaikan ini ada hal lain nggak sih Bu Lisa yang menurut saya aku mau sampaikan ya? Ada nggak yang mau disampaikan lagi? Saya terima kasih Bu, saya jadi kemarin banyak membantu, Ibu juga sudah dari bunga kemarin Ibu ya. Terima kasih karena anak-anak lagi musim panas nih, jadi jarang yang berbuah bunga. Terima kasih loh Bu sudah membantu. Oke, sama-sama ya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Lisa lagi nih dari awal, ya dari tahap perencanaan ya persiapannya sampai kita melewati namanya pra observasi, observasi dan sampai pasca observasi ini. Jadi semoga merasakan sesuatu ya hal yang didapat dari obrolan kita dari seperti sini, sehingga Bu Lisa kompetensi yang dimiliki oleh Bu Lisa lebih meningkat lagi. Memang sudah luar biasa ya, tapi menjadi luar biasa lagi, menjadi guru-guru hebat. Oke Bu Lisa, terima kasih ya untuk waktu. Saya juga sudah masuk kelas Bu Lisa gitu ya, sudah mensupervisi Bu Lisa. Mudah-mudahan sharing kita ini, obrolan kita ini boleh bermanfaat ke depannya. Kita sebagai guru juga kita bisa meningkatkan kompetensi kita lebih lagi. Ya, terima kasih Bu Lisa ya. Ya, sama-sama Bu Tio. Terima kasih. Demikian coaching supervisi akademik yang saya berikan kepada teman saya Ibu Lisa Pertirisa di ISDN Kramat Besi. Terima kasih.